Kalau di periode saya itu Mas, kajian filsafat itu identik dengan reproduksi gagasan. Identik dengan apa yang pernah dikritik oleh Martin Suryajaya sebagai komentator filsafat ya di Indonesia itu. Di periode itu tokoh-tokoh yang mengintrodusir gagasan-gagasan penting dalam tradisi filsafat itu identik sebagai juru bicara. Misalnya bisa saya sebut ya. Eh, Ya, Kami di sini berkesempatan mewawancarai Bapak terkait pendidikan filsafat di Indonesia gitu. Ya, ya, karena ya. dari fenomena media sosial ya, saya yang anak muda juga yang menggeluti media sosial juga banyak menemukan sekarang konten-konten filsafat gitu Pak. Jadi pembelajaran filsafat mungkin Bapak sudah tahu ya di tidak semua di Universitas Indonesia, cuma sekarang ada gerakan-gerakan Gen Z terutama itu ada apa ya tertarik untuk belajar lebih tentang filsafat gitu. Yang saya tanya itu kan pandangan saya gitu. Cuma bagaimana sih pandangan Bapak tentang perkembangan filsafat di Indonesia gitu? Secara keseluruhan ya, Iya, Pak. agak eh, kita berada pada suatu dekade yang sangat menggembirakan ya dengan kelahiran anak-anak muda ya. Sebagiannya Gen Z memang yang memiliki minat sangat besar dalam studi filsafat. Gejala yang hampir tidak bisa kita temukan pada periode 10 tahun yang lalu ya. Ketika filsafat masih dianggap sebagai apa? eh, Perbincangan yang sangat eksklusif gitu ya. Perbincangan yang diawang-awang gitu ya dan sedikit sekali keluarga atau individu yang memang mendorong anak-anak mereka memiliki minat yang besar dalam kajian filsafat, baik secara formal maupun informal ya. Nah, gejala 10 tahun terakhir menurut saya sangat menggembirakan. Bukan hanya di lingkungan Gen Z tetapi juga lahirnya tokoh-tokoh muda yang saya kira menjadi faktor pelecut yang penting di dalam masyarakatkan filsafat dan terutama menyeret filsafat dalam eh, satu model tradisi yang agak berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Kita mungkin agak berselisih generasi ya. Kalau di periode saya itu Mas, kajian filsafat itu identik dengan reproduksi gagasan. Identik dengan apa yang pernah dikritik oleh Martin Suryajaya sebagai komentator filsafat ya di Indonesia itu. Di periode itu tokoh-tokoh yang mengintrodusir gagasan-gagasan penting dalam tradisi filsafat itu identik sebagai juru bicara. Misalnya bisa saya sebut ya. Iya, sebagai juru bicara, misalnya Mas Sunardi, ST Sunardi, itu kita kenal sebagai juru bicara Nietzsche di Indonesia, Friedrich Nietzsche misalnya. Jadi untuk masuk ke dalam gagasan Nietzsche yang rumit itu, eksistensialisme yang agak memeras kepala itu, orang pertama-tama harus masuk dulu dalam eh, apa karya-karya yang diintrodusir oleh tokoh yang memang mengabdikan dirinya sebagai juru bicara, tanda kutip Oh, ya. iya. Misalnya ada juga tokoh lain misalnya Yasrof Amir Piliang, itu tokoh yang sangat populer pada akhir tahun 90-an, awal tahun 2000 ya. Dan gagasan postmodernisme terutama yang diserap dari Zong Baudrillard misalnya itu seolah-olah juru bicara di Indonesianya adalah Mas Yasraf Amil Piliang misalnya. Hmm. Atau kita misalnya sebut nama lain, eh, kalau orang pengen berkenalan dengan tradisi kritis atau madhab kritis, terutama generasi kedua atau ketiganya, ya orang mau tidak mau harus berkenalan dengan
buku-buku yang diintrodusir oleh Mas Franky atau aspek Rudi Ya. Gunawan, Mas Mas siapa Budi Hardiman gitu. Budi Hardiman. Iya, misalnya ya. Jadi pada periode itu seolah-olah ya lahir tokoh-tokoh yang mendedikasikan dirinya sebagai juru bicara dari suatu arus pemikiran atau mazhab di dalam filsafat, dan itu nggak ada yang salah di ruang publik kajian juga dia dikenal sebagai tokoh yang memang identik dengan suatu gagasan tokoh atau suatu mazhab di dalam filsafat. Iya, Nah, iya. apa konsekuensinya arus itu ya? Memang sebagian besarnya filsafat tidak studi filsafat tidak dimaksudkan di dalam upaya melakukan kritik gagasan atau kritik nalar atau mengkontekstualisasikannya dalam kebutuhan lokal di Indonesia. Sebagiannya ya filsafat adalah upaya untuk menyadap gitu, perkembangan pemikiran yang berada di luar, yang kita berada dalam jarak tertentu, kita menyadapnya dalam posisi kita, sementara kita punya hambatan yang sangat besar, baik dalam aspek kebahasaan, tradisi intelektual, akar kesejarahan. Jadi pikiran-pikiran filosofis itu, mazhab-mazhab kontemporer itu masuk seperti diimplan, kita merayakannya, tapi kita sendiri tidak tahu konteks kebutuhannya apa untuk kepentingan pembelajaran. Kita tidak tahu konteksnya apa dalam kepentingan melakukan perekayasaan sosial, mengawal transformasi sosial di Indonesia. Kita nggak tahu, yang penting merayakan hasanah pemikiran yang kaya raya, yang sedang ngetren dan seterusnya itu. Nah, itu periode yang 10 tahun sebelum ya, sebelum satu dekade belakangan ya. Saya kira Mungkin itu. saya belum lahir kayaknya, Pak. Mungkin ya, tapi saya kira itu di awal tahun 2000-an ya, tren seperti itu. Iya, saya pernah dengar kabar kalau banyak arus-arus postmodernisme yang masuk di tahun 2000-an ya. Persis. Dan seolah-olah para penyambung lidah gitu ya. Tradisi yang kontinental itu sedang membuat semacam ruang kontestasi ya di Indonesia untuk mengadvokasi dalam tanda kutip ya gagasan masing-masing tokoh atau mazhab yang sedang diintrodusir ya. Jadi lalu tidak pernah lahir tradisi kritis, tidak ada upaya melakukan review atas gagasan, bahkan mengotopsi suatu gagasan dalam rangka melihat melihat konteksnya di dalam kebutuhan struktur pikiran yang sedang dibutuhkan dalam situasi transformasi di Indonesia. Nah, apa konsekuensi lainnya? Memang kegiatan menstudi filsafat itu identik dengan mereproduksi gagasan, terbata-bata menyerap, memahami gagasan yang melangit itu di dalam rangka gagasan itu sendiri, tidak ada dalam rangka lainnya itu ya. Tidak ada dalam rangka diturunkan atau di breakdown menjadi suatu kerangka social engineering atau kerangka mengawal perubahan sosial, tidak ada. Jadi kalau orang melihat filsafat adalah bagian dari kontestasi kegenitan pikiran ya bisa saja, sah-sah saja itu berlangsung ya, itu terjadi ya, karena faktanya memang seperti itu. Maka pada penghujung tahun 90-an, awal tahun 2000-an, kita akan susah mendapati adanya kritik nalar atau upaya mengotopsi problem filsafat secara universal yang dilakukan oleh para aktivis atau intelektual yang menstudi filsafat. Nah, situasi itu agak berubah belakangan ini. Saya tidak terlalu intens menyimak geliat perkembangan anak-anak muda ya, tapi saya tahu satu dua karya mereka memang spirit yang mendrive orang belajar filsafat itu sudah berbeda. Misalnya orang sudah berusaha menyerap ya atau memperbandingkan tradisi filsafat dari belahan dunia yang lain
bukan sekedar untuk diserap tapi dikontekstualisasi, bahkan diotopsi struktur pikirannya, karena memang harusnya seperti itu. Nah, keberanian-keberanian seperti ini menurut saya itu adalah hal yang sangat baru dan itu sangat menggembirakan dalam tradisi pemikiran yang sedang berlangsung di Indonesia. Menurut saya seperti itu pada awalnya, Mas Kevin. Iya, Nah, iya. tetapi kalau di ruang yang lebih formal, saya belum menemukan geliat yang lebih menggembirakan. Misalnya, saya mulai mengajar di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung itu tahun 2012. Saya memang langsung eh, menjadi dosen yang di home base-kan ke akidah dan filsafat Islam. Salah satu prodi jantung dalam sistem pendidikan di perguruan tinggi keagamaan Islam. Akidah dan filsafat Islam itu dianggap salah satu prodi jantungnya pengembangan keilmuan Islam. Dan tahu nggak, tahun 2012 itu saya mulai mengajar itu mahasiswa saya cuma 5 biji satu kelas itu. Oh, itu termasuk mata kuliah pilihan atau gimana, Pak? Bukan mata kuliah pilihan, Oh, jurusan. Oh, prodi. prodi akidah filsafat itu sendiri memang prodi yang sangat tidak diminati. Oh. Jadi sejak saya mahasiswa dan sampai saya bergabung di Universitas Islam Negeri, saya kira situasinya belum berubah. Karena kita kalau di bagian ini kita juga mau tidak mau harus membincang konteks mengapa filsafat begitu ditakuti dalam sistem masyarakat muslim di Indonesia ya. Tapi yang Iya, iya. pasti orang tidak mungkin mengirim anaknya secara sadar untuk kuliah ke Universitas Islam atau ke IAIN itu untuk memilih jurusan akidah dan filsafat Islam. Dan Iya. situasi itu belum berubah sampai saat ini. Bahwa ada progres peningkatan jumlah mahasiswa di prodi yang saya kelola ya, prodi akidah dan filsafat Islam itu memang terjadi. Tetapi struktur dan sistem pikiran masyarakat tentang apa itu filsafat Islam dan apa kegunaannya untuk pengembangan keilmuan Islam atau apa kegunaannya secara pragmatis bagi mahasiswa yang memilih prodi tersebut itu belum berubah banyak, situasinya masih Hmm. sama. Jadi ada dua level ini ya fakta yang sedang kita bicarakan ya. Yang pertama adalah soal bagaimana tren yang mulai. Jadi kalau tidak salah saya tadi berada di sampai di ada dua lapis ya, ada dua lapis fakta yang sedang kita hadapi. Secara makro kita sedang menyaksikan satu geliat perubahan yang sangat penting dalam tradisi studi filsafat di Indonesia. Dengan lahirnya generasi baru yang memiliki keberanian luar biasa, bukan sekedar untuk mengintrodusir dan meramaikan kajian filsafat, baik dalam rangka mengintrodusir tokoh, sistem gagasannya, mazhab pemikiran, tetapi keberanian untuk mengkontekstualisasikannya, bahkan melakukan kritik gagasan, kritik nalar terhadap sistem pikiran yang diintrodusir itu. Suatu gejala yang kita tidak temukan pada periode-periode sebelumnya, satu Iya, iya. dekade sebelumnya. Tetapi secara faktual juga kita mendapati suatu fakta yang kurang menggembirakan. Fakta formalnya studi filsafat di institusi pendidikan resmi, di berbagai perguruan tinggi, di sekolah-sekolah mungkin ya, sekolah menengah gitu, itu tidak mengalami grafik peningkatan atau perubahan apapun. Saya 10 tahun terakhir mengelola prodi akidah dan filsafat Islam dan tetap mendapati situasi struggle yang sama. Betapa susahnya mempromosikan prodi ini, betapa susahnya memperkenalkan prodi itu kepada masyarakat sehingga mengirimkan anak-anaknya untuk kuliah di prodi tersebut. Ada satu kesan yang umum lazim ditemukan di perguruan tinggi keagamaan Islam ya. Prodi akidah filsafat itu prodi buangan, limpahan dari
dari prodi-prodi yang lain. Jadi kalau orang sudah tidak diterima di fakultas pendidikan atau tadris, tidak diterima di fakultas ekonomi, bisnis, syariah atau ekonomi Islam, orang baru memikirkan opsi terakhirnya, kuliah di Begitu ya. filsafat. Itu fakta yang Iya. tidak menggembirakan ya. Fakta yang tidak bergeser, tidak beranjak, tidak mengalami pergeseran dalam 10 tahun terakhir. Saya kira Iya, itu iya. Saya situasi pikir juga, umumnya yang ya saya pikir menurut juga perspektif saya, Mas. meskipun juga berkembang ya akhir-akhir ini filsafat itu ada pandangan-pandangan materialisme gitu yang diwakili oleh beberapa anak muda, dan itu juga di apa ya, orang tua itu memiliki peran juga. Tadi Bapak sebutkan bahwa kenapa banyak yang tidak memilih prodi akidah dan filsafat. Biasanya mahasiswa itu nanya ke orang tuanya nggak setuju mau kerja apa gitu. Pandangan-pandangan yang materialisme seperti itu yang menghambat gitu pembelajaran filsafat. Lalu ada juga di media sosial yang saya amati juga banyak kalau saya sebut ya mungkin anak-anak muda yang eh, ingin menjadi juru bicaranya Dawkins misalnya, yang dia mengakui filsafat, cuma ya mungkin nggak terlalu penting lah filsafat itu, lebih penting sains gitu. Dan itu alasannya juga ya kenapa yang disebut Romo Magnis Suseno juga pembelajaran filsafat atau prodi filsafat bahkan seperti di Universitas Brawijaya, universitas yang besar seperti itu tidak ada. Bahkan kayak berapa sih rasio per kota itu ada universitas yang menyediakan prodi filsafat gitu. Nah, mungkin eh, mungkin tantangan Bapak ya. Menurut Bapak, tantangan apa sih yang bagaimana ya kita itu mungkin setiap kota itu ada universitas-universitas yang mengadakan prodi filsafat. Tantangannya itu seperti apa? Saya bukan akademisi ya, tapi Bapak yang tahu lapangannya itu gimana? Atau mungkin di sana sumber daya manusianya seperti pengajar-pengajarnya banyak yang tidak setuju atau bagaimana? Iya, Mas. Ada banyak lapisan problem ya. Kalau membincang tentang bagaimana eh, tantangan mengelola prodi filsafat atau menjadikan filsafat sebagai salah satu pilihan ya, orientasi bagi masyarakat, pilihan orientasi bagi masyarakat untuk mengawal perkembangan mental intelektual anak-anaknya gitu ya. Pertama-tama saya ingin menyisir di level yang paling permukaan ya. Ya tentu saja kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan kita itu jelas dirancang untuk pro terhadap pasar. Orang menyebutnya sebagai pendidikan yang neolib ya, berorientasi pada neoliberalisme. Maka seluruh arah pengembangan kebijakan pendidikan memang dirancang sedemikian rupa untuk mampu menyokong kebijakan-kebijakan resmi negara di dalam upayanya menyelaraskan dirinya dengan kebutuhan pasar. Nah, ini rezim sekali. Ini bukan hanya kebijakan pada akhirnya, tapi juga telah menjadi rezim gagasan. Bahkan di perguruan tinggi sekalipun. Apa? Prodi-prodi yang sudah jelas tidak memiliki pangsa pasar dan sudah diukur tidak memiliki segmen yang memungkinkan dia bisa bertahan, maka tidak mungkin suatu kampus akan memilih ya, akan berani berspekulasi untuk mengusulkan prodi yang satu tidak tidak terhitung atau tidak dikalkulasi memiliki segmen. Dan yang kedua, tidak dihitung mampu mencetak atau merumuskan profil lulusan yang bisa diserap oleh pasar. Jadi menurut saya problem di lapisan yang paling permukaan ya, selain bahwa kebijakan resmi pendidikan tinggi kita, mungkin juga kebijakan resmi semua level pendidikan, itu memang pro pasar. Dan pendidikan dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam konteks ini, sejumlah rumpun keilmuan, bukan hanya filsafat saya kira,
rumpun keilmuan sosial humaniora juga itu akan menghadapi tantangan yang mirip dengan prodi-prodi filsafat karena para pengelola kebijakan pendidikan tidak melihat ada ini ya, ada garansi bahwa prodi tersebut bisa sustain, bisa bertahan. Itu di level kebijakan. Kalau kebijakannya saja saya kira masih mungkin didiskusikan, didialektikakan ya, masih mungkin dibuka obrolan bahwa setiap perguruan tinggi memang penting tetap dipertahankan ada prodi filsafat atau prodi-prodi sosial humaniora yang memang dibuka untuk target untuk rugi, pasti rugi. Prodi-prodi itu pasti disubsidi silang ya, di kampus. Bapak ya benar mungkin yang dikatakan Bapak bahkan beberapa hari ini saya juga baca bahwa kebijakan dari Menteri Pendidikan itu memprioritaskan beasiswa untuk di rumpun saintek daripada sosial humaniora. Sudah pasti, itu sudah pasti. Arah seluruh rancang bangun kebijakan pendidikan itu dalam rangka menyokong cita-cita pembangunan. Maka berharap ada suatu kebijakan pendidikan yang tidak mengarah pada cita-cita menyokong pembangunan itu hampir tidak mungkin. Nah, di mana letaknya prodi-prodi filsafat atau sosial humaniora yang dianggap tidak memiliki pangsa pasar, juga tidak cukup signifikan dalam menyokong arah pembangunan percepatan ekonomi, ya dia selalu akan menjadi kelas kedua dalam sistem kebijakan pendidikan. Dia dipertahankan tetap ada, tapi tidak dicita-citakan akan mampu setara dengan prodi-prodi saintek atau prodi-prodi yang dibutuhkan oleh pasar. Itu takdirnya. Itu takdirnya. Itu takdir prodi filsafat dan prodi-prodi sosial humaniora yang tidak memiliki tidak memiliki relasi langsung dengan dunia kerja atau dengan pasar. Nah, kebijakan ini saja itu masih bisa diterima ya, masih bisa dipahami lah, karena kita sedang membincang arah kebijakan nasional secara makro dan bagaimana pendidikan mau tidak mau kan menjadi salah satu institusi resmi negara dan memang dirancang untuk menyokong ideologi negara. Kalau kita belajar salah satu pondasi dari pikiran kritis kan begitu, membayangkan pendidikan tidak dikerangkai oleh ideologi negara, kita tidak bisa menemukan contohnya di negara mana itu ada. Nah, maka arah kebijakan yang dikritik oleh banyak aktivis atau kelompok intelektual muda sebagai penyokong ide neoliberalisme dan lain sebagainya, maka itu yang sedang terjadi sebagai arus utama secara universal. Nah, problem terbesarnya bukan di situ menurut saya. Kalau kebijakan itu sudah menjadi rezim pikiran, maka dia akan ya menjadi kerangka umum untuk memahami posisi prodi-prodi filsafat dan terutama untuk apa itu dipertahankan di perguruan tinggi. Jadi kebijakan yang pro neolib itu saja masih belum masalah. Yang masalah adalah ketika kebijakan itu menjadi rezim pikiran. Maka semua orang baik di berbagai level, di perguruan tinggi atau di kementerian, ya akan selalu melihat keberadaan prodi filsafat atau prodi ilmu sosial humaniora yang tidak memiliki hubungan langsung dengan pasar itu sebagai beban suatu perguruan tinggi gitu. Dan karena dianggap sebagai beban, maka hidupnya itu hanya dalam rangka syarat agar tetap ada. Tidak dalam rangka mewujudkan cita-cita terbaik atau cita-cita tertinggi mengapa prodi filsafat itu harus ada. Karena misalnya alasannya adalah sebagai jantung pengembangan keilmuan. Bukan itu pikirannya.
Pikirannya adalah prodi ini harus ada karena memang sejarahnya begitu, gitu. Jadi keberadaannya pun dianggap tidak memiliki substansi atau tidak memiliki kontribusi besar bagi satu skema pengembangan perguruan tinggi yang menyokong ide pembangunanisme. Nah, jadi itu di level yang paling ini ya, paling lembut dari kebijakan ya. Kebijakannya oke lah. Ada pasti ada anak-anak muda yang akan mengkritisi kebijakan pendidikan yang neolib lah. Tapi bagi saya itu saja belum masalah. Masalahnya kalau dia sudah menjadi kesadaran, menjadi cara pandang untuk menegasikan atau untuk memposisikan keberadaan prodi filsafat atau orang-orang yang belajar filsafat itu sebagai sesuatu yang tidak penting dan membebani suatu institusi pendidikan atau perguruan tinggi. Itu masalah serius gitu. Nah, itu baru di level pendidikan dan kebijakannya, bagaimana membentuk rezim pikiran, membentuk frame cara pandang melihat posisi ini. Kita belum juga membincang tentang masyarakat sendiri setali tiga uang. Ya kita harus juga tidak bisa menyangkal, harus juga mengakui bahwa masyarakat terideologisasi persis seperti dengan bagaimana ideologi negara diciptakan. Masyarakat itu juga bersifat pragmatis dan pro neoliberalisme loh. Jangan disangka masyarakat itu tidak pro neoliberalisme. Sejak punya anak, sejak kecil sudah dicita-citakan sebagai buruh, mau levelnya apapun. Pokoknya bekerja dalam institusi yang memiliki pertautan langsung dengan perputaran modal. Tidak mungkin ada seorang anak yang sejak kelahirannya dicita-citakan akan melestarikan profesi atau status sosial orang tuanya. Jadi di dalam pikiran sebenarnya, di dalam kesadaran masyarakat itu sendiri sudah menjadi bagian aktif yang menyokong ide pembangunan yang lebih berorientasi pada liberalisme atau neoliberalisme, lebih berorientasi pada pasar. Maka ketika anak-anak itu beranjak remaja, persis seperti yang Mas Kevin sampaikan tadi ya, mereka akan diberi opsi untuk memilih prodi-prodi yang punya ikatan dekat dengan kebutuhan pasar. Profesi-profesi yang langsung berhubungan dengan perputaran modal, berhubungan dengan skema pembangunan dan seterusnya. Jadi ada dua lapis ya, tentu saja selalu ya lapis kebijakan dan rezim pikiran yang mendasarinya. Tapi jangan salah, juga sistem dan struktur kesadaran masyarakat juga satu paket dari situasi yang sedang kita hadapi. Nah, kalau membincang universitas Islam, negeri atau swasta, PTKIN ya, itu faktornya bisa bertambah lagi. Trauma sejarah, trauma masa lalu terhadap konflik yang tidak ada ujungnya antara filsafat dan kalam, filsafat teologi, tasawuf teologi. Sudah sejak abad pertengahan, tradisi tasawuf yang mengemuka di dalam dunia Islam telah membentuk suatu standar atau pikiran yang standar bahwa filsafat itu berbahaya. Filsafat itu bisa menjadi ancaman serius bagi orang beragama, bisa melemahkan kadar keimanan dan seterusnya. Di tengah masyarakat muslim dan kebetulan corak keislaman kita tradisional dan cenderung salaf ya, cenderung lebih berorientasi pada teologi dan sufisme, posisi filsafat selalu mendapat label yang sangat negatif. Sederhana saja, anak-anak di sekolah menengah yang baik di lingkungan pesantren maupun di lingkungan sekolah menengah seperti madrasah aliyah itu sudah menerima berbagai asupan bahwa mereka tidak akan dekat-dekat dengan filsafat seandainya harus memilih studi Islam sebagai pilihannya.
Karena filsafat dianggap sebagai ancaman yang serius yang mengendorkan iman, meniriskan ya, membuat tiris keimanan dan seterusnya. Jadi ada banyak problem ya, ada banyak lapisan problem. Nah, saya kira itu belum berubah. Itulah yang membuat tidak banyak juga orang yang berminat dalam studi filsafat. Tidak banyak juga perguruan tinggi yang akan berani berjudi, berani mengambil kebijakan untuk membuka prodi itu, karena sudah pasti merupakan kebijakan bunuh diri di dalam kerangka keseluruhan pengembangan perguruan tinggi di Indonesia loh, Mas. Karena itu mari kita lihat fakultas atau prodi filsafat yang ada di Indonesia itu kan identik dengan nggak berkembang, identik tidak mengalami perkembangan yang berarti. Saya agar tidak punya beban membincang ini, saya sebut pertama adalah prodi akidah filsafat Islam di seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia itu identik sebagai prodi yang memang tidak didorong atau tidak memiliki cukup modalitas untuk berkembang gitu. Jadi misalnya gini, rata-rata prodi akidah filsafat di perguruan tinggi keagamaan Islam itu hanya membuka satu kelas. Kalau bisa 2 kelas itu sudah prestasi luar biasa. Itu sudah prestasi besar. Dan dia tidak akan menjadi prodi yang setara dengan misalnya prodi tadris. Tadris itu pendidikan ya. Pendidikan agama Islam yang lebih terserap oleh pasar. Saya kira hal yang sama juga terjadi di perguruan tinggi umum. Kita misalnya menyebut fakultas filsafat atau prodi filsafat di perguruan tinggi umum itu kan ya identik dengan identik dengan prodi yang memang tidak berkembang. Tidak berkembang itu dalam ukuran skema pengembangan perguruan tinggi ya Mas, yang terus bersifat progresif. Bukan sekedar dipertahankan ada untuk mempertahankan ciri perguruan tinggi. Kira-kira itu Mas. Jadi ada banyak hal yang kita hadapi. Banyak ya, banyak. Ya. Tapi tadi UD belum ada kan prodi filsafat atau belum. Iya, belum ada. Menurut saya di tengah arus kebijakan neoliberalisme pendidikan seperti ini, tidak banyak perguruan tinggi yang akan berani bertarung atau berani gambling untuk membuka prodi tersebut karena sudah pasti tidak laku gitu. Tapi menurut Bapaknya, tadi kan dari level kebijakan dan kesadaran masyarakat begitu tantangannya. Tapi apakah Bapak kan sudah dosen berapa tahun gitu ya, udah lama, juga mengalami perkembangan kurikulum pendidikan yang ya banyak gitu berubah. Bagaimana perkembangan kurikulum terbaru ini yang apakah dapat mendukung penerapan atau pembelajaran filsafat gitu Pak? Ya. Masih mungkin. Kalau tadi kan masih dari segi pemerintah sudah ya tidak terlalu mendukung. Apakah kurikulumnya itu masih memungkinkan gitu? Iya. Kita membincang problem yang sangat kompleks ya. Menurut saya harus bertahap. Kisah ini misalnya juga merupakan praktek baik ya. Misalnya dalam pengalaman 10 tahun terakhir apa yang saya lakukan dan teman-teman lakukan di UIN Tulungagung salah satunya. Untuk mempertahankan prodi akidah filsafat, bukan hanya sekedar mempertahankan tapi juga meningkatkan prodi itu sehingga bisa naik kelas dan orang memiliki harapan yang besar. Masyarakat juga mulai membuka diri untuk tidak menutup pintu sepenuh-penuhnya bagi anak-anaknya untuk memilih opsi memilih prodi filsafat. Saya mungkin pertama-tama sebelum masuk terlalu jauh, saya akan bercerita tentang skema pengembangan kurikulum sekaligus excellencies yang saya lakukan di UIN Tulungagung selama hampir 10 tahun terakhir ya. Tepatnya saat itu 2017. Ketika
kita sudah memikirkan berbagai opsi untuk melakukan pengembangan prodi akidah filsafat Islam, dan terutama membuka harapan agar prodi ini lebih kompetitif. Tidak selalu setiap angkatan hanya 5 mahasiswa, 10 mahasiswa maksimal gitu. Selama 3 tahun saya bergabung di UIN itu 2012, 13, 14, jumlah mahasiswa kami itu hanya 5 orang. 5 orang, periode berikutnya 5 orang, 10 orang. Nah, persisnya mulai tahun 2015 saya bersama saat itu masih menjadi staf di prodi, saya berpikir bahwa tidak mungkin membuat tawaran excellencies di prodi filsafat itu di luar karakter keilmuannya. Misalnya ada loh tawaran bagaimana di prodi filsafat tapi diberi opsi atau mata kuliah pilihan entrepreneurship misalnya, agar setelah lulus itu mereka tidak gagap dan mampu beradaptasi dengan ekosistem usaha misalnya. Tapi bagi saya itu menunda kekalahan saja. Justru saya memilih langkah sebaliknya. Ketika orang sudah memutuskan masuk ke prodi filsafat dan kita menyiapkan platform itu, orang harus dijeburkan di dalam tradisi berpikiran, tradisi pemikiran. Orang harus ditenggelamkan di dalam tradisi keilmuan murni, sehingga tidak lagi ada imajinasi untuk memilih opsi lain atau berpindah orientasi selain orientasi pengembangan keilmuan. Nah, bagaimana caranya agar filsafat tidak mengawang-awang sebagai suatu ilmu yang berada di menara gading? Maka saya mengembangkan, saat itu saya ingat persis, saya mengembangkan satu konsep anthropological philosophy. Saya ingat persis saat itu 2016-17 itu saya mengembangkan suatu konsep namanya, mungkin ini akan pembuktian atau pertanggungjawaban akademik dan intelektualnya kita pikir belakangan. Tapi saya berpikir tentang anthropological philosophy. Bagaimana menenggelamkan mahasiswa dalam suatu tradisi riset antropologi, tapi menjadikan filsafat sebagai theoretical framework bagi mahasiswa yang sedang mengasah dirinya sebagai ilmuwan. Ilmuwan antropologi maksudnya. Itu istilah itu bisa dibalik, bisa philosophical anthropology, bisa anthropological philosophy. Nah, di tahun yang sama persis saya sedang mendapat mandat dari kampus untuk mengembangkan pusat studi yang nanti akan menjadi masa depan pusat studi yang menjadi excellencies di prodi akidah filsafat. Pusat studi itu namanya Institute for Javanese Islam Research. Kita diberi mandat melalui lembaga ini untuk menjadikan wilayah Mataraman sebagai laboratorium hidup bagi prodi tersebut. Maka seluruh skripsi dan karya-karya dosen itu diarahkan untuk menstudi gejala keagamaan, sosial, antropologi yang berada di wilayah Mataraman, wilayah Jawa Timur bagian selatan ya, yang dalam tradisi antropologi tradisional atau antropologi modern kan disebut sebagai wilayah yang tempat basisnya abangan. Itu tidak kami sangkal, justru kami jadikan sebagai laboratorium hidup, tempat seluruh energi riset dan pengembangan keilmuan itu diarahkan. Nah, kalau filsafat sendiri, dia tidak akan bisa berbicara banyak, Mas Kevin. Filsafat Islam itu dianggap salah satu ilmu yang sudah mengalami kemandekan selama 1000 tahun. Saya kasih perspektif tentang filsafat Islam, bedanya filsafat Islam dan filsafat Barat atau tradisi filsafat umum. Filsafat Islam itu sudah berhenti sejak masa abad pertengahan. Tidak ada lagi perbincangan tentang filsafat Islam yang menggeliat di dalam tradisi pemikiran karena, nah ini menurut orang UIN sendiri, tidak lahir tokoh seperti Immanuel Kant di dalam tradisi filsafat Islam yang mampu mensintesiskan ketegangan antara rasionalisme dan empirisme. Nah,
ketegangan antara kalam, ya, antara kalam dan filsafat dalam dunia Islam itu tidak ada yang menjembatani. Dan itu yang menjadikan tradisi filsafat Islam itu hanya tenggelam di dalam perbincangan metafisika, perbincangan ontologis dan metafisika dalam tradisi keilmuan di UIN. Maka semangat kami kan bagaimana mengantroposentriskan filsafat Islam maksud saya. Cara satu-satunya mengantroposentriskan filsafat Islam adalah dengan mendialektikakannya dengan tradisi keilmuan modern. Salah satunya yang dekat adalah antropologi. Nah, ketika kita membawa antropologi untuk berdialektika dengan filsafat, maka kita juga siapkan ruang eksperimen sosialnya, ruang kancah eksperimennya. Maka kami berada pada posisi yang tepat karena menjadikan Tulungagung dan seluruh wilayah Mataraman itu sebagai laboratorium hidup yang akan menjadi tujuan sekaligus target pengembangan keilmuan di prodi akidah filsafat Islam. Jadi kami sampai lalu membuat jelas secara definitif mahasiswa yang memilih jurusan prodi filsafat akidah dan filsafat Islam tidak diizinkan punya opsi lain. Dia harus nyebur itu, ditenggelamkan di dalam tradisi pemikiran. Nah, lama-kelamaan pusat studi ini berkembang, kemampuan kami untuk memetakan tradisi kajian antropologi Islam Jawa, terutama di wilayah Mataraman, itu berkembang dengan sangat baik. Kami dalam waktu 5 tahun hanya membuat pemetaan studi sejak periode kolonial sampai hari ini tentang struktur pengembangan atau perkembangan antropologi dalam menstudi kawasan selatan Jawa, wilayah yang dianggap sebagai basis Abangan. Nah, kami arahkan mahasiswa kami untuk melakukan seluruh skripsi diarahkan untuk menjadikan Mataraman sebagai laboratorium hidup. Dan filsafat dijadikan sebagai theoretical framework yang hidup bersama dengan disiplin ilmu lain. Jadi misalnya bayangkan selamatan yang masih menjadi ciri bagi masyarakat Islam Abangan itu harus bisa dibaca dalam misalnya tradisi fenomenologi misalnya, atau misalnya bagaimana tradisi selamatan yang sedemikian male sentris karena hanya menempatkan laki-laki di ruang artikulasi hajatan sosialnya itu secara sistematis mensegregasi keberadaan perempuan. Maka filsafat feminis atau epistemologi feminis itu harus bisa dipakai oleh mahasiswa untuk membaca bagaimana posisi perempuan dalam sistem selamatan dalam tradisi masyarakat Abangan atau santri dan seterusnya. Nah, maka filsafat yang kata salah satu tokoh di PTKIN, Pak Amin Abdullah namanya, yang kata Pak Amin Abdullah itu tidak mengalami perkembangan dalam 1000 tahun karena tidak ditemukan tokoh sejenis Immanuel Kant dalam tradisi Islam, itu bisa kami bukakan, ya, kami carikan alternatifnya dengan mendialektikakan filsafat dengan tradisi keilmuan, riset dalam tradisi antropologi dan filsafat sebagai theoretical framework. Kami mengeksperimen itu habis-habisan pada periode 2015, 16, 17, 18. Dan tahu enggak, tahun 2019 untuk pertama kalinya prodi akidah filsafat Islam di UIN Tulungagung itu menolak mahasiswa, Mas. Jadi kami itu di tahun 2019 itu satu angkatan itu menampung satu kelas itu hanya mampu menampung 50 orang, 50 mahasiswa kelas gemuk ya. Tapi pendaftar kami 51. Jadi kami mampu menyisihkan satu mahasiswa untuk tidak masuk. Itu sudah satu prestasi luar biasa bagi prodi akidah dan filsafat Islam yang dalam sejarah hanya diminati 5 orang, 10 orang gitu. Jadi Pak Dekan kami selalu bilang, tahun ini kami sudah menolak mahasiswa.
Berapa yang ditolak? Satu orang. Saya rasa juga itu strategi yang cukup baik karena eh, kan kita di Indonesia itu kan dalam opini saya gitu lebih dekat dengan aliran kontinental gitu kan. Iya, Maka iya, katanya Pak Firdaus tadi dikolaborasikan gitu iya. dengan aspek-aspek antropologis dan itu juga sama yang terjadi di Barat banyak filsuf-filsuf yang mengkaji itu dengan kolaborasi Ya, dengan cognitive science terutama dalam pengembangan AI itu juga banyak oke. kontribusi filsafat dan dalam cognitive revolution yang diajukan oleh Chomsky ahli linguistik, psikologi dan ilmuwan komputer itu juga didampingi oleh filsafat gitu. Jadi ada revolusi baru yang bisa merubah itu juga dan itu saya rasa strategi yang bagus juga. Persis, betul. Nah, yang ingin saya Iya, iya. katakan adalah justru di bagian ini yang penting. Kalau mengembangkan prodi filsafat dan menjaga filsafat menjadi bagian yang dinamis, yang aktif di dalam mengawal arah pengembangan perguruan tinggi, jangan bernegosiasi dengan sistem pasar. Iya, iya. Karena bukan di situ habitus filsafat itu ditempatkan. Justru orang sejak awal harus memahami bahwa opsi satu-satunya adalah tenggelam dalam pemikiran murni, dalam tradisi berpikir yang tanpa bernegosiasi dengan kebutuhan pasar. Maka tidak ada masa depan bagi anak-anak yang memilih prodi filsafat kecuali menjadi filosof, menjadi ilmuwan, menjadi peneliti tanpa bernegosiasi lagi dengan kebutuhan pasar. Gitu. Iya, iya. Maka Dan ya, ya Mas. ya silakan Bapak. Ya, ya menurut saya itu pengalaman kami di Tulungagung di dalam upaya menjadikan filsafat bukan sebagai pelengkap, ya, prodi pelengkap di perguruan tinggi, maka excellencies itu harus dibangun. Excellencies itu tidak boleh bernegosiasi dengan kebutuhan pasar. Mengapa? Karena bukan ekosistem filsafat berada di situ. Dan filsafat tidak adil ditarik di dunia yang menuntut hard skill ya. Karena dia tidak mengajari hard skill sama sekali. Iya. Maka prodi-prodi filsafat itu justru harus berani memilih menenggelamkan dirinya di dalam tradisi keilmuan yang jauh lebih murni. Untuk kepentingan ilmu itu sendiri, maka atas namanya adalah pengembangan ilmu itu sendiri. Dan dari sanalah justru harapan itu lahir. Kurang lebih seperti itu, Mas Kevin. Iya, iya. Saya melihat perkembangan filsafat dan juga ilmu-ilmu di bidang-bidang applied gitu, di bidang terapan gitu mengalami kemajuan di barat. Tapi eh, dalam pandangan saya seperti, seperti tadi yang diucapkan Bapak juga seakan-akan musuh filsafat ini kan pandangan materialisme yang menolak penerapan filsafat di kampus. Cuma mungkin saya punya menduga-duga gitu ya. Musuh filsafat Islam ini mungkin ada dua mungkin. Satu yang materialisme, satunya salafisme gitu mungkin. Karena Betul. saya juga sempat mengikuti dikit-dikit gitu. Banyak penolakan-penolakan dari pesantren yang berbasis salaf juga gitu. Ya. Tantangan yang terbesarnya begitu. Tapi gimana ya? Di filsafat barat tadi kan mengalami perkembangan hingga saat ini pun banyak penelitian-penelitian kolaboratif dengan cognitive science. Tapi selain di Indonesia nih mungkin Bapak pandangan Bapak kayak seperti filsafat di Mesir yang berkaitan dengan Islam juga gitu. Apakah mengalami perkembangan atau keilmuan-keilmuan Islam itu masih sudah berkembang nggak di Indonesia gitu? Tidak gunakan kitab-kitab kuning atau yang seperti di pesantren-pesantren salaf itu. Di dunia secara Islam secara keseluruhan mengalami perkembangan yang menggembirakan dalam 50 tahun terakhir, dalam setengah abad terakhir. Terobosan-terobosan lahir, juga salah satunya pengaruh filsafat kontinental, Mas. Salah satunya. Jadi misalnya ada, sebelum kita masuk ke Indonesia ya, ada satu arus baru dalam tradisi pemikiran Islam. Sebenarnya itu juga bagian dari filsafat ya. Tetapi saya tidak tahu mengapa
nomenklaturnya tidak bisa disebut filsafat Islam, tapi disebut pemikiran Islam. Padahal areanya sangat dekat dengan filsafat. Misalnya, tradisi kontinental yang diserap secara bebas oleh para pemikir Islam kontemporer itu menggedor-gedor kemapanan tradisi berpikir dan juga salah satunya menggedor-gedor kemapanan beragama ya dalam Islam. Nah, salah satu saya contoh misalnya yang saya agak berkenalan dikit-dikit misalnya semangat eh, teologi antroposentris emansipatoris yang diintrodusir oleh Hasan Hanafi. Ini satu yang sangat umum sekali ya baik di perguruan tinggi keagamaan Islam maupun di diskusi yang lebih luas. Saya kira Hasan Hanafi adalah salah satu prototipe pemikir kontemporer Islam yang mencoba mendialektikakan tradisi pemikiran modern, pencerahan, dan sebagiannya tradisi filsafat kontemporer untuk diajak masuk sangat jauh di dalam rangka membongkar tradisi kebuntuan dalam kalam atau teologi Islam. Menurut sistem pikiran Hanafi salah satunya adalah mengapa kalam itu mengalami kemandekan selama hampir 1000 tahun ya, 1 milenium ya. Salah satunya karena seluruh orientasi studi dalam kalam itu diarahkan atau bersifat teosentris. Maka selamanya kalam itu akan menjadi pseudoscience seperti yang pernah dinyatakan oleh Immanuel Kant bahwa metafisika itu tidak memenuhi syarat sebagai ilmu. Karena di dalam dirinya tidak memiliki putusan sintesis a priori. Nah, kalam adalah jenis ilmu yang total putusannya adalah analitik a priori. Maka selamanya kalam tidak akan pernah menjadi ilmu. Dia hanya dianggap sebagai ilmu, tapi bukan ilmu, pseudoscience. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya adalah dengan mengubah. Nah, kalau Immanuel Kant itu kan mengklaim dirinya sebagai menerapkan revolusi Kopernikan dalam filsafat. Nah, Hasan Hanafi itu adalah orang dalam tradisi pemikiran kontemporer Islam yang ingin menerapkan revolusi Kopernikan dalam filsafatnya Immanuel Kant dalam studi kalam. Jadi lalu diubahlah itu orientasi kalamnya itu diubah dari orientasi Tuhan ke orientasi manusia, dari orientasi teosentrisme ke antroposentrisme. Maka lahirlah diskursus kalam antroposentris atau teologi antroposentris dalam studi Islam. Jadi lalu kalam atau teologi itu sama sekali tidak diarahkan untuk menstudi Tuhan, tapi untuk menstudi manusia. Sehingga lama-kelamaan tradisi ini memiliki putusan yang disebut Immanuel Kant sebagai putusan sintesis a priori. Karena dia berurusan dengan fakta kesejarahan manusia. Dan kalam itu hidup di dalam sejarah. Sudah begitu, dia juga menginjekkan pendekatan emancipatori Marxian di dalam tradisi kalam kontemporer. Jadi kalau atas namanya adalah manusia, maka spirit awal agama itu adalah pembebasan. Maka kalam mengkaji Tuhan itu dalam rangkanya adalah dalam rangka manusia dan dalam rangka pembebasan. Coba Mas Kevin bayangkan ya, butuh berapa ratus ribu tahun bagi generasi muslim untuk mampu berpikir seperti ini, mengubah total arah studi dari teosentrisme ke antroposentrisme. Dan kemandekan itu kenapa Mas? Kemandekan yang dimaksud Bapak itu setelah Al-Ghazali Tahafutul Falasifah itu. Iya betul. Kemandekan itu setelah itu. Lama berarti.
Iya Lama banget 1000 itu, Pak. tahun mas, 1000 tahun, 1000 tahun lamanya. Jadi ada kemandekan 1000 tahun memang sebelum lahirnya generasi-generasi baru dalam tradisi pemikiran Islam. Nah, harusnya kan seperti yang saya reproduksi ini, harusnya kan dekat sekali dengan filsafat ya. Mungkin bisa disebut sebagai filsafat Islam kontemporer, tapi nomenklaturnya tetap disebut sebagai pemikiran Islam kontemporer. Gitu ya. Gitu. Nah, misalnya selain selain siapa Hasan Hanafi, kita punya banyak sekali nama dalam dalam perkembangan 50 tahun terakhir. Ada salah satunya Muhammad Arkun itu yang membawa tradisi dekonstruksi dari darian di dalam upaya di dalam membongkar sistem nalar nalar Islam misalnya. Ada tradisi dari Maroko Mahmud Muhammad Toha, lalu dilanjutkan muridnya Ahmed An-Naim yang tembus karyanya di Indonesia dalam seri buku yang diterbitkan oleh Elkis itu dekonstruksi syariah itu, bahwa seluruh studi normativitas Islam itu harus diarahkan untuk mampu menangkap pesan utama atau first message di dalam cara memahami bagaimana agama ini berpihak pada keadilan. Nah, kebuntuan Islam salah satunya karena seluruh kebudayaan Islam di berbagai belahan di dunia ini itu melembagakan pesan kedua. Pesan yang sesungguhnya konteksnya sangat Arab. Arab pada abad ketika Islam diturunkan. Sehingga pesan-pesan pembebasannya, pesan-pesan keadilannya, maslahahnya itu tidak mampu diradar atau tidak mampu diserap oleh zaman sekarang ini. Nah, metode dekonstruksinya An-Naim itu membantu para penstudi Islam kontemporer untuk mampu mengangkat first message-nya Islam itu. Apa? Ya kemanusiaan, ya keadilan, ya kemaslahatan, ya pembebasan dan seterusnya. Nah, itu kan setelah 1000 tahun itu kan tradisi keilmuan Islam luar biasa, menggedor-gedor, menggempur-gempur keadaan atau tatanan yang dianggap jumud. Nah, apakah itu hanya berada di belahan jauh dunia Islam, Mesir, Maroko dan lainnya ya, juga karena pengaruh Prancis dalam tradisi pemikiran Islam? Enggak juga. Di Indonesia juga geliat itu mengalami glorifikasi yang penting. Mungkin mungkin kita uh, tidak bisa kehilangan ini ya, satu episode penting dengan menjamurnya pemikir-pemikir muda di tubuh NU yang sebagiannya orientasi intelektual atau keilmuannya itu memang di bawah nama besar Gus Dur. Tapi melalui Gus Dur itulah, melalui ideologi emansipatori Gus Dur itulah, mereka punya jalan sarana untuk berkenalan dengan pemikiran di dunia Islam dan dielaborasi secara lebih lebih masif lagi dalam pengembangan tradisi pemikiran Islam di Indonesia. Sehingga lahir generasi-generasi baru yang sangat progresif dan memiliki semangat pembaharuan yang luar biasa dalam tradisi keilmuan di Indonesia. Sebut misalnya lahirnya intelektual-intelektual muda dalam tubuh NU ya. Master Farid Masyudi, sebut misalnya Ulil Absor Abdallah dan seterusnya. Itu 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 yang terjadi dalam episode 2 dekade terakhir. Ada gelombang pembaharuan dalam dunia Islam, tapi juga merembes dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia. Dan jangan salah, ini menemukan momentumnya yang luar biasa bersamaan dengan pembuktian tokoh-tokoh baru intelektual muda Islam di dalam kancah pergulatan intelektualnya. Nah, Indonesia identik dengan ambiguitas itu, Mas. Di satu sisi konservatisme itu seperti mengalami pengaruh utamaan, mewarnai dinamika keagamaan masyarakat, tapi jangan salah, bagian dari ambiguitas itu adalah di tengah konservatisme itu lahir generasi hibrida gitu.
generasi baru yang menawarkan berbagai terobosan, menawarkan ragam pendekatan yang progresif di dalam mencairkan bekunya pemikiran Islam. Gitu. Nah, ini juga berdampak baik di dalam tradisi filsafat di PTKIN, di Universitas Islam mau negeri atau swasta. Jadi dunia Islam berkembang, tradisi pemikiran NU juga atau tradisi pemikiran Islam di Indonesia yang sebagiannya dikawal oleh anak-anak muda NU, sebagiannya juga Muhammadiyah ya dengan gerbongnya masing-masing juga berkembang, progresif gitu. Berdialektika juga dengan dunia kampus. Sebagian mereka adalah para akademisi yang memiliki kancahnya tersendiri di ruang akademik. Nah, itu yang seperti membukakan jendela dialektika. Jadi saya ingin kerucutkan Mas Kevin. Di bagian ini ya, dunia pemikiran Islam, dalam konteks ini kita sedang membincang perwujudan filsafat Islam kontemporer. Di Indonesia itu diwarnai ambiguitas. Pada saat bersamaan, memang ada gejala tanda-tanda konservatisme itu makin mengokoh, makin menguat. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan survei-survei 10 tahun terakhir ya, beberapa tahun yang lalu tentang mulai berkembangnya anak-anak muda yang mencita-citakan negara Islam, khilafah Islamiyah. Lebih banyaknya orang yang mengimajinasikan penerapan hukum Islam, termasuk sebagiannya adalah anak-anak muda. Tapi jangan salah, pada lapisan lainnya, karena itu saya menyebut ambiguitas, angkatan yang menjadi bagian dari gerakan yang progresif, mengarus utamakan pemikiran-pemikiran progresif dalam tradisi pemikiran Islam itu juga berlipat ganda. Dan mereka umumnya bekerja dalam dua layer sekaligus dalam mengawal transformasi sosial di Indonesia maupun dalam tradisi akademik. Jadi itu yang membuat ya tradisi pemikiran yang berkembang di PTKIN, di UIN itu memiliki jembatan untuk berdialektika dengan perkembangan masyarakat yang sedang berada dalam pilihan-pilihan sulit untuk menentukan posisinya dari bandul konservatisme dan kritisisme. Kurang lebih itu. Jadi ini sebenarnya peperangan yang belum selesai, Mas. Iya. Selalu ada di setiap periode seperti itu. Periode gitu kira-kira. Selalu Gitu. ada. Jadi saya juga cukup gembira mendengar itu bahwa perkembangan diskursus keislaman itu mengalami aspek kritis gitu karena banyak stereotip yang mengatakan bahwa ya filsafat itu dalam Islam ya sesuatu yang tabu dibahas. Tapi saya sangat berterima kasih juga ini karena perjuangannya Bapak juga untuk menyebarkan filsafat juga di Indonesia, mengalami aspek kritis pemeluk-pemeluk Islamnya juga dan pemikir-pemikirnya juga begitu. Dan kita sudah melewati waktu 1 jam, Pak. Dan saya kira juga kompleks dan permasalahannya memang kompleks ya yang dikatakan Pak Firdaus tadi. Bahkan dalam penerapan filsafat di Indonesia itu bukan hanya di aspek kebijakan, kurikulum, tapi yang lebih parah tadi di kesadaran masyarakatnya yang sangat membandel tuh mungkin ya Pak ya, dan susah dihilangkan begitu. Dan itu mungkin tantangan kita bersama untuk mengatasi problem-problem seperti itu, untuk mengangkat kesadaran masyarakat ke level up gitu, lebih tinggi lagi. Dan terima kasih sudah berkenan menjadi sumber informasi. Saya terima kasih, Mas. Dan mohon maaf saya tadi terlambat karena kehujanan itu. Oh, nggak apa-apa, Mas. Salam juga untuk teman-teman lingkar diskusi ya. Jaya terus. Iya, salam.